Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah pemakaman sunyi. Dan terlihat seseorang tengah menggali seonggok jasad perempuan. Lalu tak lama rambut jasad itu pun ia gunting yang entah untuk apa tujuannya. Kemudian, scene pada sosok wanita bernama Mahira yang tengah melangkah sendirian dengan beban dalam hatinya. Karena sampai saat ini ia belum rela ketika melihat Aldo sang mantan menjalani hidup sempurna dengan keluarga kecilnya. Ternyata dulu Mahira dan Aldo pernah menjalin sebuah hubungan. Namun, semua berubah ketika Aldo pindah dari desa. Lalu yang bikin ngenes lagi adalah Mahira mendengar kabar jika Aldo menikah dengan perempuan kaya raya dan kini telah menjadi seorang ayah. Sementara di sisi lain di sebuah desa terpencil hiduplah seorang wanita buruk rupa bernama Saida. Penampilan yang berbeda membuatnya sering jadi bahan ejekan. Bahkan tak ada satu warga pun yang benar-benar ingin dekat dengannya. Dulu tuh kamu memang seneng kan sama aku? Tapi kita tuh gak pantas kalau pacar. Kamu tuh harus paham siapa aku. Di saat yang sama, Mahira terlihat berjalan pulang menuju rumah. Sikapnya yang murung membuat warga sekitar mulai memperhatikannya. Mahira kenapa ya? Kok aneh? Kalau urusan keluarga Saida, gak ada yang aneh. Namun, itu bukan hal yang mengejutkan bagi warga yang ada di desa. Karena sudah sejak lama Mahira dan keluarganya memang dikenal penyendiri. Bahkan sering dianggap berbeda dari warga lainnya. Sementara itu, di area pemakaman, dua petugas ronda desa, yakni Mas Turin dan Udin menemukan sebuah makam yang tampak sudah terbongkar. Mereka menduga ada seseorang yang secara diam-diam telah membuka makam tersebut. Mas Turin dan Udin terus menyusuri area sekitar untuk memastikan. Hingga akhirnya mereka pun menemukan jasad Serintil tergeletak tak jauh dari sana. Tak lama kemudian, warga desa yang diberitahukan berkumpul dan memakamkan kembali jasad Serintil dengan layak. Mereka berdoa agar kejadian ini tak terulang lagi, serta berharap tak ada hal buruk yang datang setelah peristiwa ini terjadi. Di tempat berbeda, Mahira telah sampai di rumah. Di sana pun terlihat ada Saidida yang ternyata mereka berdua ini adalah saudara kandung yakni adik dan kakak. Selama ini Mahira merasa tak tega melihat kondisi kakaknya yakni Saidah karena terus minder dengan penampilan yang dianggap buruk rupa. Dan betapa terkejutnya kita saat mengetahui jika Mahira lah yang telah membongkar makam dari Serintil lalu mengambil rambutnya. Rambut itu diambil Mahira dengan tujuan menolong Saidah sebagai syarat agar kakaknya bisa pergi berobat. Harapan Mahira agar dengan cara itu Saidah bisa mendapatkan jalan keluar dari permasalahannya selama ini. Malam itu, Saidah langsung pergi ke rumah Ki Ageng, seorang dukun terkenal di desanya. Karena sudah lelah dengan rasa malu dan penampilannya, ia pun meminta sang dukun untuk membuat wajahnya menjadi cantik, bahkan sempurna lain daripada yang lain. Setelah ritual berlangsung, seketika itu juga perubahan besar terjadi. Saidah terlihat berbeda. Wajahnya kini jauh lebih cantik dan tidak seperti biasanya. Keesokan harinya terlihat Pak Kades dan sang istri sedang berada di rumah mereka. Lalu Bu Kades sambil tersenyum memberikan segelas es teh manis panas kepada suaminya. Namun tiba-tiba gelas itu pun terjatuh begitu saja. Kejadian tersebut membuat Bu Kades merasa tidak enak. Bahkan ada perasaan tak nyaman dalam hatinya. Seolah-olah sesuatu buruk akan terjadi di sana. Tak lama setelah itu, Andi anak mereka pun datang dan berpamitan untuk keluar bersama teman-temannya. Bu Kades memberikan pesan pada Andi agar ia berhati-hati dan mengingatkan bahwa akhir-akhir ini keadaan desa sedang tidak baik-baik saja. Terlebih lagi beberapa hari yang lalu ada jasad seorang perawan yang dibongkar secara misterius. Tak lama setelah itu, Andi bertemu dengan teman-temannya di pos desa. Dan ketika tengah mengobrol, tiba-tiba mereka melihat sosok Saidah yang berjalan melintas. Para pemuda itu tertegun, tak bisa percaya dengan apa yang mereka lihat. Karena Saidah yang dulu sering diejek dan dihindari kini tampil dalam kes yang begitu berbeda. Saidah yang sejak dulu dianggap berbeda kini telah berubah. Bahkan Andi yang selalu bersikap kasar pun mulai merasa jatuh cinta. Andi kemudian mendatangi rumah Saidah dengan harapan bisa memacarinya. Namun Saidah menolak akan hal tersebut karena yang dia inginkan sekarang bukan hanya cabe-cabean, melainkan meminta Andi untuk segera menikahinya. Aku sayang sama kamu, Saida. Aku mau menikah sama kamu. Siang berlalu, malam pun tiba. Andi kemudian mengobrol dengan kedua orang tuanya dan mengungkapkan niatnya untuk segera menikah. Orang tua Andi merasa senang akan hal tersebut karena anak mereka akan segera berkeluarga.
Namun tak disangka kegembiraan itu seketika berubah. Bahkan Pak Kades dan Bu Kades sendiri menjadi tidak setuju sebab Andi memberitahukan bahwa calon istrinya adalah Neng Saidah. Di sisi lain, Saidah nampak tengah berbincang dengan adiknya. Ia bertanya, apakah Mahira setuju jika dirinya menikah dengan Andi? Mahira dengan tulus menyetujui keputusan tersebut asalkan itu membawa kebahagiaan bagi Saidah kakaknya. Bahkan Mahira berharap agar dia tidak mengalami nasib yang sama seperti dirinya. Di mana dulu Mahira sempat dikhianati oleh Aldo sang kekasih yang akhirnya menikah dengan perempuan lain. Mendengar penuturan itu, Saidah sangat terkejut. Ia baru tahu tentang masa lalu Mahira yang penuh dengan luka. Sehingga saat ini Saidah pun jadi ikut marah kepada Aldo karena telah menyakiti hati adiknya. Esok hari, Andi kembali datang ke rumah Saidah dan berniat melamarnya dengan membawa sekepok uang. Namun setelah dihitung, Saidah merasa jumlahnya masih kurang. Sehingga Andi yang mendengar itu, ia pun berjanji akan menambah 5 kali lipat dari jumlah yang ada asalkan Saidah mau menerimanya. Di rumah kepala desa, Bu Kades merasa sangat panik karena semua perhiasan miliknya tiba-tiba menghilang. Namun setelah diselidiki, ternyata Andilah yang telah mengambilnya. Kemudian dijual untuk mahar nikah dengan Saidida, yang hal itu tentu saja membuat orang tua Andi marah dan sangat geram kepada anaknya. 3 hari berlalu, ternyata Mahira mempunyai bakat menari, bahkan membuka kelas untuk para bocil di desa tersebut. Tapi pada suatu hari, salah satu siswanya mendengar suara aneh yang berasal dari kamar Saidida. Di sana, si bocil melihat Saidah sedang memakan sesuatu yang aneh. Beruntung Mahira cepat mencegah si bocil itu sehingga dia tidak masuk lebih jauh ke dalam kamarnya. Saat mendengar Mahira menasehati si bocil, Saidida pun kembali teringat akan masa lalunya. Di mana ketika ia kecil dulu dan sedang bermain sepeda, Saidida tak sengaja menabrak tetangganya. Namun tak disangka, Saidah malah mendapatkan perlakuan keras dari orang tersebut hingga wajahnya terluka parah. Sejak saat itulah Saidah pun tumbuh dengan wajah yang kurang baik hingga dipandang sebelah mata dan menyebabkan Saidah menderita sepanjang hidupnya. Akibat ingatan itu, Saidida akhirnya kembali datang ke rumah si dukun. Ia meminta Ki Ageng untuk melenyapkan tetangganya tersebut. Ki Ageng kemudian menyarankan Saidah untuk memakan rambut serintil terlebih dahulu, agar santet bernama Jagal Teluk ini dapat mudah dikirimkan kepada tetangganya. Tak lama setelah itu, teror pun mulai menghantui si ibu tetangga. Pada awalnya, ia sedang santai menikmati semangkok mie instan. Namun seketika mie itu dipenuhi dengan topping cacing. Lalu tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Hingga akhirnya si ibu ini pun lenyap mengenaskan dengan mengeluarkan banyak rambut. Si dukun kemudian bertanya kembali kepada Saidida, apakah dia sudah puas dengan ini. Namun ternyata Saidah menjawab belum, karena ia menganggap masih ada beberapa orang yang harus dia lenyapkan. Sehingga mau tak mau Saidah kembali memakan rambut serintil untuk mengirimkan teluh kepada orang yang ia benci selama ini. Sementara itu di rumah Andi, dia gini semakin nekat dan mencuri sertifikat tanah rumahnya untuk dijual. Semua itu ia lakukan hanya demi menikah dengan Saidida. Saat ketahuan orang tuanya, mereka pun sempat menegur. Tapi Andi malah semakin durhaka kepada kedua orang tuanya. Tanpa dia sadari, teror Jagal Teluh pun mulai muncul di sana. Bahkan rambut serintil kini masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga tak lama kemudian Andi pun lenyap mengenaskan. Dan alasan kenapa Saidah melakukan itu karena sejak dulu ia sering dicemooh oleh Andi. Sekarang semua dendam Saidah sudah terbalaskan satu persatu di mana orang-orang yang sangat ia benci telah lenyap seketika. Namun kini Saidah teringat dengan Mahira dan berniat membalaskan perbuatan Aldo, mantan kekasih adiknya. Dia pun segera mengirimkan Jagal Teluh kepada Aldo, istri, dan buah hatinya. Namun hal itu ternyata hanya mimpi buruk Aldo saja. Akibat mimpi tersebut, Aldo pun segera mencari anak perempuannya yang ternyata ia sedang berada di luar dan baru saja diberi sebuah boneka oleh seorang wanita misterius. Tanpa mereka duga jika boneka itu adalah pemberian dari Saidida yang telah berisi rambut serintil sehingga santet Jagal Teluh kini sudah ada di rumah Aldo dan siap menyerangnya. Di tengah malam, Aldo kemudian terbangun karena mendengar suara teriakan. Ketika ia cek, Aldo melihat istrinya tengah memegang leher si buah hati dengan sangat kuat dan tidak bisa dilepaskan. Sementara itu, rambut serintil kemudian menyerang sang istri yang pada akhirnya istri Aldo pun turut raib di malam yang kelam itu.
Setelah kehilangan dua orang tersayangnya secara tak wajar, Aldo pun mulai curiga. Ada sesuatu yang tidak beres di balik semua ini. Sehingga Aldo bersama sahabatnya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman dan berniat mencari seseorang yang pernah punya masalah dengannya. Sesampainya di kampung halaman, Aldo langsung menuju ke rumah orang tuanya. Namun saat ia tiba di sana, Aldo terkejut. Tatkala melihat kondisi bapak dan ibunya sudah sangat parah tak berdaya. Ternyata mereka juga menjadi korban dari jagal teluh. Bahkan sang ibu pernah bermimpi jika ini semua adalah perbuatan Saidah, kakak dari mantan kekasihnya. Dengan emosi yang membara, Aldo segera bergegas menuju rumah Mahira. Namun saat tiba di sana, ia dihalangi oleh Saidida yang takkan membiarkan Aldo menemui Mahira. Bahkan Saidah tak sudi jika orang yang telah menyakiti adiknya datang ke rumah ini. Ternyata bukan hanya keluarga Aldo saja yang terkena jagal teluh, melainkan banyak warga desa lain juga menjadi korban. Lalu di antara mereka pun mulai curiga jika Saidah lah yang berada di balik semua ini. Sebab para warga sering melihat Saidah datang ke rumah Ki Ageng. Saat Aldo mendengar hal tersebut, ia lantas meminta bantuan warga sekitar untuk bersama-sama datang ke rumah Saidah supaya tak ada lagi yang menjadi korban dia. Namun di sisi lain, ternyata Saidah sudah mengetahui akan hal itu sehingga ia bersiap dan segera memanggil Ki Ageng, dukun langganannya, untuk melindungi diri dari amukan massa. Bahkan sebelum warga datang ke TKP pun, Ki Ageng sudah selangkah lebih maju, yakni dengan menyantet mereka satu persatu agar jumlahnya tidak terlalu banyak. Meskipun begitu, ternyata para warga tetap nekat datang ke rumah Saidida yang hal tersebut tentu membuat nyali si dukun menjadi ciut. Karena sebesar apapun ilmu santet yang dimiliki oleh sang dukun, jika satu lawan banyak, lama-kelamaan pun tak akan pernah bisa bertahan. Ketika semua orang berada di depan rumah Saidah, Ki Ageng pun terpaksa mengancam mereka. Namun ancaman itu tak membuat para warga menjadi mundur. Aldo yang berada di antara mereka, dia pun tetap bertekad untuk menyerang dukun itu. Tapi sahabatnya menghentikan niat Aldo tersebut. Bahkan ia menawarkan diri untuk masuk terlebih dahulu. Alih-alih mendapatkan forum diskusi dengan si dukun, ternyata hal tak terduga pun terjadi di mana sahabat Aldo justru malah diserang oleh Ki Ageng. Dan hal itu tentu membuat amarah warga semakin memuncak. Akhirnya Ki Ageng pun dipaksa untuk keluar rumah. Namun yang terjadi dia malah menyandera Saidah mengancam. Jika warga berani mendekat, Saidah akan dia lenyapkan saat itu juga. Dikira Saidah berarti, para warga pun terus merapat sehingga Ki Ageng akhirnya terpaksa mengakhiri Saidah. Lalu dirinya melarikan diri dengan cepat. Para warga tetap mengejar dukun tersebut untuk dibawa ke kantor polisi. Namun setelah Ki Ageng terpojok, ternyata ia malah meluncur dari atas jembatan dan mengakhiri semua perjalanan hidupnya. Aku jangan bunuh kamu. Bisa, lebih baik saya yang mati. Setelah dua beban itu sirna, kini adegan pun kembali kepada Mahira yang tetap tenang di dalam rumah sambil menari-nari. Lalu di atas kasurnya terlihat sebuah surat wasiat tergeletak bersama banyak foto termasuk Saidah dan juga Ki Ageng. Akhirnya masa lalu Mahira pun terbuka secara perlahan. Di mana waktu ia kecil, Mahira dirawat oleh pamannya, yakni ayah dari Saidida. Yang berarti Saidida bukanlah kakak kandung dari Mahira, melainkan saudara sepupu. Karena waktu itu kedua orang tua Mahira sudah meninggal, tapi seiring berjalannya waktu, tabiat Saidah kecil selalu bersikap tidak baik kepadanya. Pada suatu hari, pamannya yang merupakan seorang dukun santet harus tertangkap basah oleh warga karena telah menyantet seseorang. Dan sebelum beliau dihabisi, ia sempat memberi sebuah wasiat kepada Mahira agar diserahkan kepada Saidah, yaitu anaknya. Di dalam surat itu tertulis permintaan maaf karena si paman tidak bisa menyembuhkan luka yang ada di wajah Saidida. Luka itu menurutnya hanya bisa sembuh ketika Saidah sudah dewasa dan diobati oleh Ki Ageng, yaitu sahabatnya. Namun sayangnya di perjalanan hati Saidah malah menjadi kotor. Bahkan meminta Ki Ageng untuk mengirimkan santet kepada warga desa yang justru berbalik pada dirinya sendiri. Sehingga alasan Mahira merasa bahagia saat ini karena Saidah sudah mendapatkan balasan dari perbuatannya di masa kecil dulu. Tapi yang tak diduga oleh Mahira sekarang adalah saat ini sosok hantu Serintil sudah berada di dalam rumah dan siap membalas dendam akibat telah mengambil rambutnya. Tamat.